Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ini di pertemuan ke-9 dalam kuliah teknik digital di masa kuliah online ini. Di sini kita akan bahas tentang uh, rangkaian aritmatika. Tapi sebelumnya kita ke bahas tentang rangkaian logika dulu. Apa itu rangkaian logika? Kita lihat bahwa rangkaian logika itu dibagi dua. Ada yang namanya logika kombinasi, ada yang namanya logika sekuensi atau sequential logic. Nah, yang dimaksud dengan rangkaian logika kombinasi itu adalah rangkaian yang outputnya itu dipengaruhi oleh kondisi inputnya. Nah, biasanya ini melakukan operasi yang bisa ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Jadi seperti yang kemarin kita bahas. Nah, contoh logika kombinasi itu adalah komparator atau pembanding, penjumlah biner atau adder, dan juga subtraktor. Nanti kita akan bahas setelah saat ini. Kemudian ada multiplexer dan demux atau demultiplexer. Kemudian ada juga decoder, encoder yang termasuk dalamnya adalah simpan segmen display. Kemudian yang dimaksud dengan rangkaian logika sekuensial itu adalah rangkaian yang kondisi outputnya dipengaruhi oleh kondisi input dan keadaan output sebelumnya. Atau dapat juga dikatakan rangkaian ini bekerja berdasarkan urutan waktu. Jadi dia hanya bekerja secara sekuen. Sekuen itu seperti rangkaian gitu ya, berurutan. Nah, contoh untuk yang sekuensial adalah flip-flop untuk yang penyimpanan data 1 bit, dan untuk yang penyimpanan n bit itu adalah register dan counter. Nah, pada rangkaian logika, saya bahas dulu tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah pada rangkaian logika. Jadi, materi yang diberikan sebelum UTS itu adalah dasar untuk penyelesaian masalah pada rangkaian logika saat ini. Yang pertama adalah kita buat truth table-nya, kemudian kita pindahkan truth table itu ke map, sehingga ke key map, sehingga kita dapatkan persamaan boolean-nya. Dan yang terakhir dari persamaan boolean itu kita bisa menggambarkan rangkaian digitalnya. Nah, urutan ini bersifat tertib gitu ya. Jadi berurutan 1, kedua, kemudian ketiga, keempat, dan tidak boleh ada yang dilewat supaya penyelesaian masalahnya bisa dilakukan secara benar. Nah, sekarang kita ke rangkaian aritmetika sebagai salah satu contoh pada rangkaian kombinasi. Contoh rangkaian aritmetika itu jadi rangkaian aritmetika itu adalah rangkaian yang bisa melakukan fungsi-fungsi aritmetika. Aritmetika itu kan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sebetulnya rangkaian untuk perkalian dan pembagian itu adalah turunan dari penjumlahan dan pengurangan. Dan sebetulnya pada komputer itu tidak mengenal pengurangan, tapi dia mengenal penjumlahan dengan tanda. Seperti yang dulu kita sudah bahas tentang penjumlahan dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan dengan bentuk negatifnya. Nah, kita lihat di sini kita akan ngebahas tentang half adder atau penjumlah setengah. Penjumlah setengah ini adalah rangkaian yang paling sederhana. Half adder ini menjumlahkan 2 bit, bit A dan bit B. Karena kita biner, maka kan kita cuma punya 2 input, 0 atau 1. Nah, hasilnya itu berupa sum dan juga ada carry. Kita sudah bahas waktu penjumlahan, ada yang namanya sum atau carry. Kalau di desimalnya kan kita bisa lihat misalnya
dalam penjumlahan desimal itu misalnya 24 tambah 8. 4 tambah 8 kan 12, ini 1. Nah, ini namanya sum. Ini yang dibawa ke atas itu namanya carry. Sehingga kita dapatkan hasilnya menjadi 32. Nah, ini adalah blok diagram untuk half adder, di mana bit A dan bit B sebagai input, kemudian ini half adder-nya, dan outputnya jadi 2. Jadi pada rangkaian yang akan kita bahas sekarang dan selanjutnya adalah outputnya tidak 1, tapi ada bisa lebih dari 1. Jadi outputnya adalah ada yang bentuk sum, ada juga yang berbentuk carry. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa penyelesaian masalahnya harus berurutan. Kita mulai dari truth table. Ini kan pada penjumlahan biner kan kemungkinannya adalah ini. Dan kita sudah bahas pada penjumlahan biner dulu. Ketika 0 tambah 0, maka jumlahnya 0 dan dia tidak membawa carry. Dia tetap 0. 0 tambah 1 begitu juga, jumlahnya 1 dan tidak ada carry. 1 tambah 0 juga sama, jumlahnya 1, tidak ada carry. Tapi ketika 1 tambah 1, maka itu hasilnya 0, tapi ada carry yang dibawa ke sini. Nah, ini carry-nya, ini sum-nya. Sehingga kita dapatkan sum-nya 0, carry-nya 1. Nah, setelah kita dapatkan truth table itu, langkah kedua adalah key map. Seperti ini. Ini truth table untuk sum. Jadi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ini sebenarnya bukan diagonal ya, tapi blok kelompok, yaitu A not B ditambah A, B not, atau juga ini bisa tulis begini. Dan untuk carry 00, 01, ini 0, 0, 0, 1. Dan ini untuk carry itu sama dengan A, N, B. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan yang tadi ini sum, persamaan yang untuk sum, dan untuk yang carry. Setelah dapat persamaan yang tadi, langkah ketiga, langkah keempat adalah kita buat rangkaian digitalnya. Jadi ada 2 input, 1 A, 1 B, ini rangkaiannya, kemudian ini outputnya sum, ini output untuk C, ini untuk hub. Ini adalah rangkaiannya, ini A, B, dan ini A, N, B. Nah, itu untuk hub adder. Bagaimana dengan full adder? Full adder itu adalah versi lengkap dari hub adder. Nah, pada full adder ini dia ada yang namanya carry in. Artinya, jadi ada hasil simpanan dari yang sebelumnya itu akan menjadi input untuk rangkaian selanjutnya. Dan biasanya merupakan penjumlah dengan 3 masukan. Nah, kita lihat. Jadi ada input A, input B, dan ini carry in, input yang ketiga adalah input hasil dari carry dari rangkaian sebelumnya. Outputnya jadi ada ya kalau tadi pada hub adder itu outputnya ada carry aja. Kalau ini untuk output ada carry out, ini input, ini untuk outputnya. Ini untuk outputnya. Dan ada output sum. Nah, dari sini kita lihat tadi setelah kita kita buat truth table-nya. Step pertama itu kita buat truth table-nya. Di mana untuk 0, 0, dan 0, sum-nya 0, out-nya carry-nya nggak ada. Kemudian
Nah, kemudian untuk, kita lihat, inputnya 0 dengan 1 dengan 0 maka jumlahnya 1, 0 tambah 1 tambah 0, jumlah 1 nggak ada output. Sehingga kita dapat ini adalah sum dan ini untuk carry out. Nah, sehingga kita buat truth table-nya, key map-nya kita pindahkan ke sini key map-nya. Untuk A, B, C kita dapat ini, sehingga kita dapat persamaannya untuk sum, dan kemudian kita dapat persamaan untuk C out. Nah, setelah kita dapat persamaan booleannya, kita buat rangkaian logikanya. Ini untuk carry secret C out ya. Kalau yang ini akan untuk sum. Nah, kalau kita lihat full adder itu sebetulnya adalah kombinasi dari dua buah half adder. Ini yang tadi half adder-nya ada 1, kemudian ini jadi 2. Jadi kita lihat, nah ini untuk membuat sebuah full adder dia membutuhkan 1 half adder dan tambah 1 half adder. Nah, kemudian kita masuk ke subtractor atau pengurang. Prinsipnya sama dengan yang adder, ada half-nya, ada full-nya. Untuk half adder ini kalau ini kita bahas waktu dulu penjumlahan pada aritmetika ya. Jadi ada yang namanya D selisih dan B out itu boil out. Atau sehingga pada full subtractor ini pada full subtractor ada 3 input, bit A, bit B, dan B in. Kemudian outputnya D dan B out. Nah, untuk hub subtractor ini kita punya 2 input A dan B, dan outputnya 2 R itu ini sama dengan tadi D ya. Pembeda gitu ya. Kalau ini remain. Kalau ini remain, kalau ini difference, bisa pakai R, bisa pakai D. Kemudian output satu lagi adalah yang tadi minjem itu boil out. Nah, kemudian pertama kita buat table untuk hub subtractor. Karena ada 2 input, maka ada 0 dan 0. 0 kurang 0 pasti 0. 0 dikurang 1 ada hasilnya 1, dia minjem. Hasilnya 1, minjem 1. 1 kurang 0 ya 1. Kemudian nggak minjem. Begitu seterusnya kita dapat table-nya. Kemudian sehingga kita kalau dari sini kita buat ke key map-nya. Maka ini untuk R0 itu adalah 0, 1, 1, 0. Sehingga kita dapat persamaannya ini menjadi A, B, atau A not N B ditambah A N B not. Ini untuk R. Kemudian kalau key map untuk B, ini A, ini B out ya. Ada 01, 01, 0, 0, 01, ini 01. Ini adalah A not N B. Sehingga kita dapat ini ini ya. Itu A not N B. Kemudian ini untuk F-nya, samaannya ini untuk persamaan untuk yang bolongnya, pinjemnya. Sehingga ini adalah rangkaian hub subtractor-nya. Nah, full subtractor itu sama seperti full adder. Dia mengurangkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner. Nah, ini outputnya menjadi 3, yaitu dari inputnya A dan B, kemudian dari yang meminjam atau borrow. Sehingga
ada satu input, dua input, nah B-in-nya, input, dan outputnya ada 2. Kita buat tuh tabelnya seperti ini, 0 kurang 0 kurang 0, hasilnya 0, minjem enggak, baru tulisnya 0. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 1, hasilnya 1, minjem 1. 0 kurang 1 sama hasil 1, minjem 1. 0 kurang 1, hasil 1, hasil 1, minjem 1, dikurang 1, hasil 0, minjem 1, begitu seterusnya. Supaya kita dapatkan tuh table untuk R-nya, nilainya, sisa, dan pinjamnya, B out-nya. Setelah itu kita kita lewatkan ke ini jadi A, B, A1, B1 ini ada B in. Nah, kalau begini, nah ini kita buat key map-nya sehingga cepat kita dapatkan persamaan untuk D atau R-nya. Dan ini untuk B out-nya. Sehingga kita dapatkan persamaan full subtractor. Ini ada inputnya 1, 2, 3. Kita dapatkan ini difference-nya atau remain-nya, dan ini B out-nya. Nih, kalau kita lihat ini full subtractor, dia terdiri dari 1, 2 hub subtractor. Jadi sama seperti yang full adder yang merupakan gabungan dari hub adder, 2 buah hub adder. Nah, kemudian kita bahas tentang komparator. Komparator itu adalah pembanding. Jadi bagaimana komputer bisa mendeteksi apakah ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, maka kalau kita bandingkan dua input, kemudian kita ingin bandingkan input itu lebih besar, lebih kecil, atau sama, maka dinamakan magnitude comparator. Jadi ada 3 output di sini. Ada 2 input dan ada 3 output. Untuk tabelnya, kalau kita membandingkan 2 buah, 0 dengan 0, maka itu sama. Maka dia ada di bawah X sama dengan Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, maka Y itu akan ada di sini. Y lebih besar daripada X. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka dia akan ada di sini. Dan kalau X-nya 1, Y-nya 1, maka ini akan sama dengan. Jadi dia akan benar 1 jika pernyataannya benar. Setelah itu, berarti kita sebetulnya kita buat ini 3 buah map. Jadi pada X ini, pada X lebih besar dari Y, ini adalah 0, 0, 1, 0. Sehingga yang ini persamaannya adalah X and Y. X and Y not. Nah, untuk yang kedua, yang X sama dengan Y, maka key map-nya adalah 1, 0, 0, 1. Sehingga ini samaannya adalah X not and Y not ditambah X and Y. Kemudian untuk key map yang ketiga, yaitu untuk yang X lebih kecil dari Y, 0, 1, 0, 0, ini adalah X0, Y1. Berarti ini X0 and Y. Sehingga kita dapat samanya seperti ini. Tadi X and Y not untuk yang lebih besar. X, ini N, ini Y not, ini X. Ini kemudian X sama dengan Y. Kemudian ini X lebih kecil daripada Y. Jadi ada 2 input dan 3 output. Nah, bagaimana kalau
pembandingnya adalah membandingkan dua input yang 2 bit. Ini berarti kita bandingkan A1-nya. Ini masing-masing 2 bit untuk A-nya dan B-nya juga masing-masing 2 bit. Nah, kita contoh untuk A lebih besar daripada B, ini 0 ya. Kalau A lebih daripada B, enggak, berarti 0. Apakah ini A lebih besar daripada B? Enggak. Daripada B? Enggak. Nah, ini 1, iya. Ini enggak, karena ini sama dengan. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Ini iya. 0, iya. Ini enggak. Ini enggak. Kalau 1 dengan 0 lebih besar, iya. Ini iya. Ini iya. Ini enggak. Nah, dari situ kita akan kita buat key map-nya. Ini berarti A1, A0, B1, B0. Ini adalah 0, 0, 0, 0, kemudian 1, 0, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 1, 0, 0, kemudian 1, 1, 1, 0. Nah, ini kita dapatkan key map-nya seperti ini, sehingga kita dapat persamaannya ini ya, tuh ini 2 gitu. Jadi kita dapatkan persamaannya. Nah, ini tadi yang ini ya, ini A lebih besar daripada B. Mendapatkan persamaannya yang ini. Oh, tadi ada A. Oh iya di sini. Ini berarti di sini. Nah, berarti persamaannya adalah ini. A yang A1 and B1 not yang ini. Ini A1 B1 not yang hijau ini. Kemudian yang kedua ini A not B1 and B ini yang merah. Kemudian yang kuning itu yang wrap up yang ke atas nih. Dapat persamaannya seperti itu. Nah, ini persamaan logika untuk A lebih kecil daripada B. Kita buat dari sini. Nah, outputnya berapa? Nah, setelah itu kita dapatkan persamaannya ini. Oke. Setelah ini untuk persamaan logika untuk A sama dengan B. Bagaimana dapat ini? Nanti ini akan jadi tugas untuk selanjutnya. Persamaannya adalah dapat. Jadi tugas pekan ini adalah Anda tulis kembali truth table yang komparator 2 input 2 bit ini secara lengkap. Kemudian berarti tugasnya adalah di sini Anda buat satu truth table-nya lengkapi. Truth table-nya lengkapi. Kemudian Anda buat key map-nya. Karena di sini belum ada key map-nya. Nah, ini Anda buat key map-nya sampai dapat persamaannya. Itu sudah ada. Ini sudah ada, tinggal menyalin. Yang ketiga, Anda dapat persamaan booleannya. Ini sudah ada. Yang keempat adalah Anda gambar rangkaian logikanya. Jadi, ini akan ada 3 rangkaian yang dibuat. Rangkaian untuk A sama dengan B, rangkaian akan ada, bukan 3 rangkaian, ada 3 output yang dibuat. Jadi rangkaiannya satu rangkaian 3 output. Ini tugas pekan ini, kumpulkan paling lama, paling terakhir jam 6 sore hari ini. Oke? Nanti ada upload jawabannya di LMS. Oke, saya kira itu saja untuk materi minggu ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh masukkan di grup WhatsApp. Jika ada kalau ada
Pertanyaan yang tidak jelas silahkan di Japri atau di grup WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.